Assalamualaikum, hai semua. Kali ini masak lagi yuk bareng Berna. Kali ini aku mau masak oseng nangka muda. Di sini aku udah siapin bahan-bahannya. Ini nangka muda yang sudah aku iris-iris seperti ini, ya teman-teman. Kemudian supaya tidak menghitam bisa direndam dengan air. Kemudian tambahkan sedikit garam. Dan di sini aku tambahkan teri. Kemudian daun melinjo yang muda-muda ya teman-teman. Kemudian di sini aku udah siapin bahan-bahannya atau bumbunya, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, kemudian ada cabai merah keritingnya, lengkuas, dan daun salam. Selanjutnya didihkan air secukupnya kurang lebih 1 liter untuk merebus si nangkanya. Rebus sampai teksturnya itu matang atau empuk ya si nangkanya ini. Sebenarnya ada teknik yang nggak direbus juga bisa ya teman-teman, tapi ini menurut aku lebih enak rasanya jika direbus terlebih dahulu. Sambil kita menunggu si nangkanya matang, di sini mau aku menghaluskan perbumbuannya, mau aku ulek aja. Tambahkan sedikit garam supaya menghaluskannya nggak terlalu licin. Jika ingin menggunakan blender juga bisa ya teman-teman, supaya lebih halus lagi. Tapi di sini aku ingin teksturnya itu agak lebih kasar, nggak terlalu halus. Menurut aku ini sudah oke, nggak terlalu halus, masih ada tekstur kasarnya. Lanjut lagi, di sini aku mau potong-potong si daun melinjonya. Teman-teman, ini tuh enak banget ya kalau menurut aku. Jadi aku dapat resep ini dari ibu aku sendiri. Ini rasanya enak kalau dicampur dengan daun melinjo atau daun sok. Kita balik lagi ke perebusan si nangkanya. Jangan lupa kita bolak-balik supaya matangnya merata. Dilihat ya teman-teman, di sini itu cantik banget si nangka rebusnya, nggak menghitam sama sekali. Yaitu tipsnya tadi, setelah kita iris-iris kita rendam dengan air secukupnya, kemudian kita tambahkan sedikit garam. Jika nangkanya sudah matang dan empuk, selanjutnya mau aku angkat dan tiriskan. Terlihat ya, nangkanya masih putih walaupun sudah direbus. Lanjut lagi, di sini aku udah siapin pan dengan sedikit minyak untuk menggoreng si terinya. Goreng terinya hingga matang atau agak kering sedikit ya. Bagi teman-teman di rumah, jika kurang suka dengan teri, bisa diganti dengan terasi ya, agar aromanya dan rasanya itu lebih enak lagi, lebih gurih lagi. Terinya sudah mulai kecoklatan, sudah mulai kering ya, bisa langsung diangkat atau disisihkan di pinggirannya ya. Tapi di sini mau aku langsung aja masukkan perbumbuannya yang sudah dihaluskan tadi. Kita aduk perbumbuannya sampai matang. Masukkan lengkuas, ini mau aku iris aja, kemudian daun salam. Jika mau digeprek juga silahkan ya. Kita aduk lagi di sini sampai bumbunya tercampur dan tanak. Jika bumbunya sudah matang dan tanak seperti ini, masukkan nangka yang sudah direbus, masukkan semuanya. Aduk supaya bumbunya tercampur. Masukkan penyedap rasa, ini aku pakai Royco rasa sapi, tambahkan gula putih, kemudian tambahkan sedikit MSG. Untuk micin atau MSG-nya optional aja, jika suka bisa tambahkan, tapi jika nggak suka bisa di skip penggunaannya. Yang terakhir di sini mau aku masukkan daun melinjo atau daun soknya yang sudah kita iris-iris dan dicuci bersih. Kita masak sampai si daunnya matang. Sebelum sayurnya diangkat, jangan lupa dikoreksi rasa. Jika kurang manis atau kurang asin bisa kita tambahkan ya. Menurut aku di sini sudah pas sayurnya atau tumis nangka mudanya, ini siap aku sajikan. Dan ini dia
Masakan kita hari ini yaitu oseng nangka muda. Ini enak banget, dimakan dengan nasi anget pun atau nasi putih aja kita sudah enak ya. Apalagi kalau ditambah dengan lauk yang lainnya. Rasanya enak, gurih, empuk ya teman-teman, karena sebelumnya sudah direbus terlebih dahulu si nangkanya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Kita masak lagi yaitu tumis atau oseng kembang pepaya. Ini rasanya enak, pasti bikin nagih. Langsung aja yuk cara masaknya. Di sini aku udah siapin bahan-bahannya. Tentunya ada bunga pepaya atau bunga kates. Ini sudah aku pretelin ya dan dicuci bersih. Kurang lebih 250 gram atau seperempat. Kemudian ikan asin teri, ini aku pakai ikan asin yang kecil-kecil. Kemudian perbumbuannya ada cabai, ada bawang merah, ada bawang putih. Nanti mau aku haluskan ya. Ada lengkuas. Selanjutnya aku udah siapin atau mendidihkan air ya. Ini air secukupnya untuk merebus si bunga pepayanya. Jika sudah mendidih seperti ini, bisa masukkan bunga pepayanya. Tapi sebelumnya masukkan garam 1 sendok makan. Masak bunga pepayanya hingga matang. Ini masukkan semuanya ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Kita tunggu sampai mendidih lagi ya. Agar cepat mendidih, di sini aku tutup dengan tutup pancinya atau pen. Aku gunakan pen dari Tefal yang tutupnya estetik ya, warna putih, terbuat dari kaca. Ini bagus banget menurut aku ya teman-teman, dan anti lengket. Masak sebentar aja, jangan terlalu matang. Menurut aku ini sudah cukup. Jika sudah matang seperti ini, bisa kita tiriskan, kemudian kita angkat, lalu bisa dicuci bersih kembali ya, agar rasa pahitnya itu berkurang. Warna dari bunga pepayanya sendiri itu masih cantik ya, masih hijau. Sambil menunggu bunga pepayanya dicuci, bisa kita lanjut lagi perbumbuannya. Di sini mau aku potong-potong percabeannya, mau aku haluskan. Untuk bagian lengkuasnya nggak aku haluskan ya, ini sisihkan. Cukup digeprek aja nggak apa-apa. Perbumbuannya sendiri teksturnya nggak aku haluskan halus banget ya, masih ada tekstur kasarnya seperti ini. Menurutku sudah cukup. Selanjutnya panaskan pan dengan sedikit minyak sayur. Ini kita tunggu panas lagi ya. Setelah minyaknya panas, bisa goreng si terinya yang sudah dicuci bersih. Teman-teman jika mau gunakan teri jengki yang agak besar juga boleh ya, silahkan. Di sini aku punyanya teri yang kecil-kecil atau teri Medan. Goreng sampai terinya matang atau kering kecoklatan. Jika si terinya sudah matang kecoklatan seperti ini, sudah terlihat ya si terinya sudah garing. Ini persambalannya benar-benar cukup pedas menurutku ya. Aku gunakan cabai rawitnya tadi agak banyak. Tapi teman-teman di rumah jika ingin nggak terlalu pedas bisa dikurangin. Kemudian masukkan aja perbumbuannya dibarengin dengan si terinya ya. Jika mau diangkat dulu terinya juga bisa, tapi di sini mau aku langsung aja ditaruh, dimasak berbarengan. Masukkan lengkuas, ini aku iris aja. Masak sampai bumbunya matang tanak agar nggak bau langu ya untuk si cabenya. Jadi masak dengan tanak atau matang. Tambahkan gula pasir atau gula putih. Kemudian masukkan penyedap rasa. Teman-teman di rumah jika ingin masukkan MSG atau micin silahkan jika suka. Kita aduk lagi supaya tercampur. Jika bumbunya sudah tanak dan matang, bisa masukkan kembang katesnya yang sudah dicuci bersih tadi setelah direbus ya teman-teman. Ini kita masukkan aja semuanya, warnanya masih cantik, masih hijau, dan kadar pahitnya itu benar-benar sudah berkurang ya. Kita masak lagi, kita sambil aduk supaya bumbunya tercampur.
Aku menambahkan air ya teman-teman sedikit, tadi lupa nggak ke record. Sedikit aja supaya nggak terlalu kering tumisannya. Kita tunggu sampai airnya menyusut dan benar-benar matang merata ya. Tumisannya sudah matang dan airnya juga sudah menyusut. Di sini sudah dikoreksi rasa, rasanya sudah pas dan siap aku sajikan di piring saji. Dan ini dia, tumisan kembang pepayanya sudah jadi, rasanya enak, pedas gurih, pokoknya mantap ya. Mau aku coba langsung dengan nasi hangat. Ini enak banget bener-bener teman-teman ya. Rasa pahitnya sudah berkurang. Ini ditambah dengan kerupuk lebih nikmat lagi. Sampai di sini dulu ya teman-teman resep kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Akhirnya kesampaian juga bikin menu yang satu ini, yaitu menu cabai gendot ala Teh Santi. Rasanya enak, cara buatnya juga cukup mudah, jadi langsung aja yuk cara buatnya. Di sini aku udah siapin tentunya ada cabai gendot ya. Ini kurang lebih 200 gram, isinya 13 gitu. Kemudian bumbunya itu cukup mudah, ada cabai, ada bawang merah, bawang putih, kemudian kemiri. Di sini aku gunakan kunyit supaya warnanya lebih cantik lagi ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channelnya Berna, jangan lupa di-subscribe, like dan komen. Terima kasih. Di sini perbumbuannya sudah aku haluskan menggunakan blender, tapi teman-teman jika ingin dihaluskan dengan ulekan silahkan ya. Kembali lagi ke cabai gendotnya. Jangan lupa cabainya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Kemudian si cabai gendotnya ini mau dibelah menjadi dua seperti ini. Kenapa aku belah jadi dua seperti ini? Supaya bumbunya tuh meresap ke dalam ya teman-teman. Jadi dibelah seperti ini tapi jangan sampai putus. Panaskan minyak sayur secukupnya, jangan terlalu banyak ya, karena hanya untuk menumis si bumbunya aja, jadi kita bisa kira-kira. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan kunyit bubuk. Jika ingin menggunakan kunyit segar juga silahkan, atau tidak suka kunyit bisa di skip ya teman-teman. Masak bumbunya hingga benar-benar tanek dan matang ya. Itu kunci dari bumbunya supaya lebih enak lagi dan gak mudah basi. Tambahkan penyedap rasa, garam secukupnya, kemudian aku tambahkan lagi gula pasir. Kemudian aduk lagi supaya tercampur bumbunya. Bumbunya sudah matang, sudah tanak, terlihat ya dari tekstur dan warnanya sudah pekat, tandanya benar-benar sudah tanak ya. Kemudian bisa masukkan si cabai gendotnya ini ya. Kita aduk, masak sebentar ya, supaya bumbunya tercampur. Masukkan air sedikit ya, jangan terlalu banyak. Sebelum ditutup, di sini mau aku tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok atau 3 sendok makan ya. Kemudian kita aduk supaya tercampur, nanti warnanya akan lebih cantik lagi. Supaya matangnya lebih cepat, mau aku tutup dengan tutup tifel ya. Ini terbuat dari kaca dan untuk pegangannya itu dari kayu ya. Jadi cantik sekali. Ini sudah menyusut ya. Sesekali kita buka, kemudian kita aduk supaya matangnya merata nanti si cabai gendotnya. Kemudian mau aku tutup kembali sampai benar-benar dia tuh menyusut ya.
Terlihat ya teman-teman, kadar airnya sudah menyusut, si cabai gendotnya juga sudah matang. Ini cantik banget warnanya ya teman-teman. Lihat deh, ini aku kecilin dulu apinya supaya nggak gosong bawahnya. Ini rasanya enak banget. Tadi aku sudah koreksi rasa, terlihat ya, si bumbunya juga meresap ke dalam karena pada awal aku belah jadi dua. Bagi teman-teman, jika ingin cabai gendotnya nggak mau dibelah jadi dua kayak aku gini, juga silahkan ya. Jadi gelontongan utuh gitu, nggak apa-apa. Dan ini sudah matang, mau aku matikan apinya dulu dan siap disajikan. Dan ini dia menu kita hari ini, yaitu cabai gendot. Ini enak banget, lagi viral ya gara-gara Teh Santi. Jadi ini mau aku coba dan rasanya bener-bener enak. Tadi aku udah icip-icip ya, aku nggak sabar lagi mau makan dengan nasi hangat aja, kayaknya sudah enak banget. Bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai, terima kasih banyak. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Di sini mau aku makan dulu ya teman-teman, nasi hangat dengan es cabai gendot. Ini enak banget ya rasanya. Menurut aku nggak pedes sih ya. Ini sudah pas. Ini mau aku gigit, ternyata empuk banget dan terlihat ya, bumbunya juga meresap sampai ke dalam. Di sini aku mau lanjut makan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini masak lagi resep kering teri kacang. Ini enak banget, pedas manis. Jadi langsung aja yuk cara buatnya. Yang pertama, di sini ada kacang tanah. Ini sudah dicuci bersih, kemudian ditiriskan. Selanjutnya, teri. Ini pakai teri yang kecil-kecil ya. Jika mau pakai teri yang agak besar silahkan. Kemudian perbumbuan ada garam, penyedap rasa dan gula. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Jangan lupa minyak secukupnya ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Perbawangan dan cabainya diiris kecil-kecil. Di sini mau aku haluskan ya menggunakan blender supaya hasilnya lebih halus lagi. Blender bumbunya sampai halus. Jika bumbunya sudah halus, bisa sisihkan terlebih dahulu. Kemudian panaskan minyak sayur secukupnya. Jika sudah panas, yang pertama goreng ikan teri hingga matang atau sampai kecoklatan sampai dianya garing ya. Sesekali terinya diaduk, jangan lupa, nanti takut bagian bawahnya itu nggak matang merata. Jika si terinya sudah matang, siap kita angkat. Gunakan serokan, tapi di sini serokannya ternyata kebesaran ya, mau aku ganti yang agak lebih kecil kayaknya. Dan ini benar-benar sudah kering, sudah kriuk si terinya, bisa disisihkan terlebih dahulu. Setelah semua terinya diangkat, selanjutnya goreng si kacangnya. Di sini aku gunakan kacang yang masih ada kulitnya ya. Sebelum digoreng, usahakan dicuci bersih dulu, kemudian ditiriskan supaya airnya itu nggak terlalu banyak. Jangan lupa ini kita balik supaya matangnya merata, jangan ditinggal karena kacang itu cepat banget matangnya ya. Gunakan api sedang aja. Jika kacangnya sudah matang, siap kita angkat. Ini matiin kompornya dulu atau apinya karena masih ada proses pemasakannya ya, supaya nggak gosong. Kacang dan terinya sudah digoreng, kita tunggu sampai uap panasnya itu hilang ya, supaya kacangnya nggak melempem, agar nanti pada saat kita satukan dengan bumbunya dia tetap garing. Nah, selanjutnya masak bumbu yang sudah dihaluskan. Masih aku gunakan sisa
dari minyak tadi ya, hanya dikurangin aja sedikit. Kemudian masukkan perbumbuan lainnya seperti garam, penyedap rasa, dan gula pasir. Tambahkan daun jeruk, ini aku remas-remas supaya aromanya itu keluar. Masak sampai bumbunya itu tanak ya. Kenapa harus tanak? Karena agar nanti sudah dimasak tidak mudah basi. Dan terlihat di sini perbumbuannya sudah matang dan teksturnya, warnanya itu sudah berubah seperti ini ya, lebih pekat. Masukkan teri yang sudah digoreng. Kemudian masukkan si kacang gorengnya. Aduk hingga bumbunya tercampur ya. Ini gunakan api kecil aja, nggak usah terlalu besar karena ini sudah matang semua ya. Antara bumbu dan si kacang dan terinya itu sudah matang. Jadi kita hanya aduk-adukin supaya bumbunya tercampur sempurna semuanya. Jangan lupa dikoreksi rasa, jika kurang garam bisa ditambahkan. Dan ini menurut aku sudah cukup, rasanya sudah pas. Mau aku matiin apinya, kemudian kita siap sajikan di piring saji. Dan ini dia masakan kita hari ini, yaitu kering teri kacang pedas manis, rasanya enak. Dan ini cocok banget untuk stok lauk di rumah, bisa awet 1 bulan. Sebelum disimpan, usahakan hilangkan uap panasnya terlebih dahulu, kemudian bisa masukkan di jar atau toples. Sampai di sini dulu ya teman-teman resep kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.